Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Buyung Kosaputra. Dan di pagi hari ini kita sedang berkumpul di titik kumpul dalam koordinat 271224. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan kita bersama semua selalu dalam kondisi yang sehat. Semua tetap on the track mengikuti setiap langkah dan jejak Tuhan agar kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, apapun penderitaannya, tetap kita mengarahkan arah pandang kita, pikiran kita, fokus hanya kepada Tuhan. Banyak orang berkata, emangnya Tuhan bisa dilihat? Nah, suatu pertanyaan yang terkadang menggelitik. Apakah Tuhan bisa ditemui? Seperti apa rupa Tuhan? Seperti apa wajah Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sesungguhnya adalah pertanyaan penghinaan kepada Tuhan. Kita harus menyadari dalam hal ini, kenapa kita berpikir bahwa Tuhan tidak bisa kita jumpai. Mengapa kita berpikir bahwa Tuhan tidak bisa kita temui? Apakah Tuhan tidak esa? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Apakah Tuhan tidak punya kemampuan untuk menjumpai setiap manusia? Kita perlu untuk merenungkan, kita perlu untuk berkontemplasi supaya jangan sampai kita salah melangkah di dalam kehidupan ini. Salah melangkah itu juga berawal dari salah kita berpikir. Salah kita mempunyai konsep. Wawasan kita juga jangan sampai sempit. Mari, sebelum kita melanjutkan di dalam kontemplasi, saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television. Ayo dukung YouTube channel CPS Television ini dengan klik tombol subscribe. Lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasinya. Supaya ketika saya melakukan live stream atau mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Ambil bagian juga setiap kita, supaya kita selalu memberkati orang-orang. Berbicara memberkati tidak harus melulu berbau dengan uang, tidak berbau dengan chain, tetapi kita bisa memberkati dengan mengirimkan video ini kepada setiap teman-teman kita, saudara kita. Bisa share video ini atau juga ambil bagian dengan kita mengklik tombol like. Lalu kita juga bisa meninggalkan komentar di kolom komentar. Kenapa? Itu sebagai ambil bagian kita memberkati orang banyak. Karena ketika kita memberikan like atau meninggalkan komentar, maka kita ambil andil bagian membuat sistem daripada YouTube menaikkan video ini sehingga konten ini bisa sampai di teman-teman kita, saudara-saudara kita, sehingga mereka bisa menerima berkat yang sama yang kita terima di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara juga jangan lupa ikuti CPS Television juga hadir di TikTok melalui VT-VT yang dibagikan. Jadi ikuti CPS Television di TikTok supaya jangan juga kita ketinggalan. Kita bisa bersama-sama berkumpul, berfellowship di TikTok. Sekarang berbicara banyak komentar, banyak wawasan berpikir. Orang mungkin yang membuat pertanyaan, emangnya Tuhan bisa dilihat? Seperti apakah rupa Tuhan? Seperti apakah wajah Tuhan? Terkadang pertanyaan-pertanyaan ini sangat menggelitik. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya adalah pertanyaan melecehkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk jangan sampai kita melecehkan Tuhan. Kalau kita sampai bertanya, emangnya Tuhan bisa dijumpai? Berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang bisa nggak berjumpa dengan setan? Bisa kan? Ada tirakat, ada aturan, ada syarat, ada sajen yang
mereka berikan supaya mereka bisa berjumpa dengan setan, hantu, iblis dan sekutunya. Banyak yang bisa lakukan hal ini sampai mereka rela berpuasa. Mereka tidak makan, tidak minum berhari-hari. Mereka bersemedi di gunung-gunung, bahkan di hutan-hutan dan di bawah pohon-pohon yang besar. Mungkin juga di gua-gua ataupun di kuburan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa berjumpa dengan setan, iblis dan kegelapannya. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta supaya mereka mungkin bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan ilmu kanuragan, bahkan juga mereka bisa meminta kekayaan dan segala macamnya. Banyak. Bisa nggak mereka jumpai? Nah, jadi pertanyaan dulu. Bisa nggak mereka jumpai? Kalau kita bicara tidak bisa, faktanya banyak yang mereka bisa berjumpa dengan setan dan kegelapannya. Dengan melakukan semua persyaratan-persyaratan itu. Sehingga mereka berjumpa dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka harapkan dari kekuatan kuasa kegelapan tersebut. Bahkan tidak sedikit orang-orang seperti ini menunjukkan, menampilkan pribadi yang begitu sama mirip seperti apa yang dia jumpai. Kalau kita mau berjumpa dengan setan, iblis dan kegelapannya aja ada syarat-syarat, ada tirakatnya, harus berpuasa, harus bersemedi dan kita bisa menjumpai. Kenapa Tuhan tidak bisa? Jadi kalau sampai ada pemikiran di dalam pikiran kita, benak kita, emang seperti apa rupa Tuhan? Satu, ini penghinaan. Emangnya Tuhan bisa dijumpai dan bisa dilihat? Ini merendahkan Tuhan. Berarti Tuhan tidak punya kuasa dong. Berarti Tuhan bukan Tuhan yang esa, bukan Allah yang esa. Nah, kita harus sadar di sini. Ini suatu ungkapan yang orang banyak tidak sadar. Apa yang dia ungkapkan, apa yang dia perkatakan itu penghinaan kepada Tuhan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang berkumpul di koordinat ini, yuk jangan sampai kita meragukan Tuhan. Kalau kita meragukan Tuhan berarti kita menghina Tuhan. Meragukan Tuhan bukan hanya sebatas kita menolak Tuhan, kita tidak percaya. Bukan itu. Ketika kita berkata, emangnya Tuhan bisa dilihat? Emangnya Tuhan bisa dijumpai? Seperti apakah wajah Tuhan? Nah, kita sedang merendahkan, menghina, bahkan yang lebih sadisnya, kita tidak percaya kepada Tuhan. Berarti kita lebih percaya kepada setan, iblis, dan sekutunya. Hati-hati. Ini fakta. Ini kenyataan. Banyak orang yang terjebak dalam hal ini. Menganggap Tuhan tidak punya kuasa. Menganggap Allah tidak bisa menjumpai umat manusia. Menganggap bahwa Allah tidak mampu berbicara kepada kita. Tidak mampu menunjukkan identitas dirinya kepada kita sebagai manusia. Di sini kita merendah. Hati-hati, Allah itu esa. Dia penuh kuasa. Dia berkuasa. Dia bisa lakukan apapun. Bahkan dia bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara. Bisa saja melewat mimpi. Bisa saja Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami koma. Lalu dijumpai Tuhan. Bisa saja ketika mungkin kita mengalami mati suri dan kita dijumpai Tuhan. Bahkan yang harusnya lebih baik lagi, walaupun kita tidak melihat wajah Tuhan, walaupun kita tidak melihat mujizatnya, walaupun kita tidak melihat karya-karyanya yang besar secara spektakuler dan bombastis dalam kehidupan kita, tapi kita percaya. Karena berbahagialah orang yang percaya, tetapi dia tidak melihat. Sungguh seharusnya kita berbahagia kalau kita percaya kepada Allah walaupun kita tidak melihatnya. Tapi kalau ada pertanyaan yang merendahkan, emangnya bisa melihat wajah Tuhan? Seperti apakah wajah Tuhan? Ingat ya, kita merendahkan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Berarti wajah kita itu serupa dengan dia. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kalau orang berkata, emangnya Tuhan bisa dijumpai?
Seperti apa Tuhan itu? Hati-hati. Saya selalu menjawab, kalau kita mau tahu Tuhan seperti apa, ya seperti wajah Bapak Ibu Saudara dan saya. Mau seperti apa Tuhan sifat dan karakternya, itu tergambar dari setiap perilaku kita. Perilaku Bapak Ibu Saudara dan perilaku saya. Jadi kalau kita memiliki perilaku yang kejam, perilaku yang sadis, perilaku yang suka menghina orang lain, suka merendahkan keyakinan orang lain, suka menghina apa yang diyakini dan disembah oleh orang lain, ibaratnya Tuhan orang lain, berarti itulah Tuhan yang kita wujudkan di dalam hidup kita. Kalau kita merendahkan orang lain terus-menerus, berarti Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita yakini, yang selalu merendahkan orang lain. Inilah wajah Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Di zaman digital saat ini, orang tidak pernah menyadari setiap perkataan, setiap jari-jari tangannya, apa yang dia tulis dari komentar, dari pendapat, itu menunjukkan Tuhan rupanya seperti apa. Karena seperti yang kita tulis, seperti sikap kita, respon kita, seperti itulah Tuhan yang kita yakini dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa Tuhan seperti itu dan Bapak Ibu Saudara memiliki sikap yang jahat, yang sadis, suka menghina orang lain, suka merendahkan orang lain, bahkan tidak memiliki toleransi beragama sedikit pun kepada orang lain, disitulah kita sedang menceritakan, kita sedang menggambarkan wajah Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah melalui sikap dan perbuatan kita. Sikap dan perbuatan kita itulah menggambarkan seperti apa Tuhan yang kita yakini, yang kita percaya, yang kita sembah. Kalau kita bersikap sadis, kejam, menghina, katain orang lain, tidak tahu diri, berarti seperti itulah Tuhan yang kita yakini. Dan kita harus sadar bahwa Allah pencipta Khalik langit dan bumi ini, Allah Elohim Yahweh itu penuh dengan kasih. Dia mengasihi umat manusia siapapun, dari suku bangsa manapun, dengan bahasa apapun. Dia tidak membeda-bedakan, dia tetap mengasihi semua umat manusia. Makanya dia menolong setiap manusia dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita harus menyadari hal ini. Jangan sampai kita merendahkan dia. Dengan kita bersikap sadis, kejam, bengis, suka sembarangan menghina, suka menulis komentar-komentar yang sembarangan, disitulah kita merendahkan Tuhan. Kalau bertanya, seperti apa sih wajah Tuhan? Seperti apa yang kita lakukan? Seperti apa kita berbuat? Sebagaimana kita bertindak? Seperti itulah Tuhan yang kita tampilkan melalui hidup kita. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu Allah yang esa, Allah yang penuh kasih, yang penuh rahmat bagi setiap umat manusia, maka harusnya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita penuh kasih, penuh rahmat, penuh sukacita, penuh pengampunan. Dan kita tidak mungkin merendahkan, menghina orang lain, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Tidak pernah. Karena Allah tidak pernah mengajarkan manusia seperti ini. Allah sendiri memberikan contoh kepada manusia bahwa dia mengasihi manusia tanpa batas. Dia bahkan rela mengorbankan putra tunggalnya untuk menyelamatkan manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, hati-hati sikap kita menunjukkan seperti apa rupa Tuhan yang kita yakini. Jadi kalau kita punya sikap kejam, punya sikap sadis, tidak punya pengampunan, tidak punya kasih, berarti kita menunjukkan Tuhan melalui wajah kita, sikap kita, perilaku kita, Tuhan yang kejam, Tuhan yang sadis, Tuhan yang tidak punya pengampunan sama sekali, yang tidak punya welas asih dalam kehidupan ini. Sembarangan berbicara, sembarangan menulis komentar, sembarangan menghina keyakinan orang lain. Tidak sedikit kan kita melihat ini.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menghargai orang lain walaupun mungkin dia tidak seiman dengan kita, dia berbeda dengan kita, hargailah. Ya biarlah itu yang dia yakini, kita tidak perlu menghina, kita tidak perlu menyudutkan, karena manusia punya hak, punya kebebasan, dan kita harus menghargai hal ini. Ingat, Allah sendiri menghormati yang namanya free will. Allah tidak bisa memaksa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita percaya kepada Dia. Dia memberikan free will, Dia memberikan kebebasan. Bapak Ibu Saudara dan saya punya kehendak bebas. Boleh percaya kepada Allah, boleh tidak. Mau percaya kepada Allah dengan cara yang bagaimana, itu kehendak bebas manusia. Bahkan setan, iblis, dan kegelapannya juga tidak bisa memaksa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk percaya kepada Dia. Semua itu tergantung keputusan kita. Kalau kita mau percaya kepada setan, iblis, berarti kita yang mengambil keputusan tersebut. Tapi setan, iblis pun tidak bisa memaksa kita. Karena keputusan di tangan kita. Kita mau percaya kepada Allah, Elohim Yahweh, atau kita mau percaya kepada setan, iblis, dan sekutunya. Pilihan di tangan kita. Dan kita bisa menunjukkan seperti apa rupa Tuhan, seperti apa wajah Tuhan adalah seperti wajah kita. Kalau wajah kita sadis, ya seperti itulah Tuhan yang kita yakini. Kalau kita bengis, ya seperti itulah wajah Tuhan yang kita tampilkan melalui hidup kita. Jadi kalau ada orang bertanya, seperti apa wajah Tuhan? Seperti wajah kita. Seperti apa yang kita tampilkan dalam hidup ini. Ingat, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ciptaan yang mulia, kita ciptaan yang luhur. Jadi jangan sampai kita memiliki cara berpikir merendahkan Tuhan. Emangnya Tuhan bisa ditemui? Loh, setan aja percaya. Bapak Ibu Saudara, coba kalau dibilang kita lewat kuburan, ada kuntilanak di sana, ada pocong di sana, ada genderuwo di sana, kita masih gemetar, kita masih takut, berarti kita masih mempercayai setan, iblis, dan kegelapannya bisa dijumpai. Masa Tuhan, Allah kalah dengan mereka? Emangnya Allah tidak bisa menjumpai manusia? Bisa. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita sering sekali menakar Tuhan dengan cara berpikir kita. Ingat, kita tidak bisa menakar Tuhan dengan cara berpikir kita, dengan ilmu teologi kita, dengan kepintaran kita, dengan kecerdasan kita. Tidak bisa kita menakar dan mengatur Allah dengan cara kita berpikir. Mungkin kita boleh pandai, boleh cerdas, tetapi ingat, itu semua bukan milik kita. Itu semua milik Allah. Jadi jangan merasa kita bangga, merasa hebat, merasa cerdas. Semua ini milik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita memiliki sikap yang merendahkan Tuhan dalam hal ini. Hati-hati. Jangan kita terjebak dengan kesombongan. Apalagi kalau kita mengagung-agungkan salah satu sosok, salah satu tokoh, lalu merasa, oh dia pandai, oh dia cerdas. Ingat, semua itu milik Tuhan. Ingat, kalau ada orang yang berkata, karena saya banyak sekali orang bertanya, seperti apa rupa Allah? Seperti apa wajah Allah? Emangnya bisa ditemui? Dia ragu, dia nggak sadar. Dia tidak percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah, dia pasti menunjukkan melalui sikap, perilaku, karakter kita. Itulah menggambarkan. Makanya kalau kita suka lihat anak kecil aja nakal nih, nakal banget, kita akan berkata, bapaknya siapa sih ini anak? Nakal banget, bandel banget. Anak siapa sih itu? Sadar tidak? Wajah bapaknya seperti apa orang tuanya digambarkan melalui anaknya. Ketika anaknya nakal, bengal, bandel, nggak bisa dibilangin, pasti kita akan berkata, anak siapa sih itu? Bandel banget. Bapaknya siapa sih? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ketika kita jahat, tidak punya belas kasihan, ketika kita suka menghina orang lain, merendahkan orang lain, apalagi menghina Tuhan orang lain, keyakinan orang lain, siapa yang menjadi Bapak kita? Apakah Allah yang kita percaya, yang kita sembah seperti itu? Nah, di sini kita menghina Tuhan kan? Di sini kita merendahkan Allah kan? Hati-hati. Mari saya mengajak, yuk, hati-hati dalam bersikap. Jangan sembarangan. Kita harus belajar bagaimana memperagakan kasih Allah dalam hidup kita.
Ayo Bapak Ibu Saudara, kita berkati teman-teman kita, banyak di antara mereka juga dalam hal ini tidak menyadari. Caranya, share video ini kepada mereka. Dan ambil bagian yuk, memberkati dengan cara apa? Berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar di kolom komen, supaya sistem daripada YouTube menaikkan video ini terus sehingga muncul di beranda-beranda teman-teman kita yang lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television ini, ayo dukung dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Ikuti juga CPS Television hadir di TikTok. Di sana juga dibagikan viti-viti yang tentunya memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, dan ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita tulis di dalam media sosial kita menggambarkan Allah yang kita sembah melalui rupa, wajah, dan karakter kita. Allah Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semua. Salam transformasi.